Saya rasa luar Gus Dur biasa punya lah. kekuatan apa kok bisa memprediksikan Prabowo jadi presiden? Ini dia. Inilah kekuatan Gus Dur, guys. Banyak pihak yang Bisa mengatakan bahwa Gus Dur pernah meramal. meramalkan seorang Assalamualaikum, sampurasun, kumaha damang, sarang wilujeng sumping ke channel Abdi Good People. Saya Biditi dari Borneo Sabah akan menemani kawan-kawan dalam episode reactions kali ini. Dan hari ini guys, ramalan daripada Gus Dur guys. Gus Dur pernah meramalkan bahwa Bapak Prabowo itu akan menjadi pemimpin, guys, akan menjadi presiden Indonesia. Dan menurut Gus Dur, satu-satunya pemimpin yang benar-benar tulus ikhlas, guys, adalah Pak Prabowo, guys. Dan apa yang dikatakan oleh Gus Dur itu sekarang jadi kenyataan. Dan inilah rakyat Indonesia memilih Pak Prabowo sebagai pengganti Pak Jokowi nanti. Itu video yang akan kita nonton hari ini. Video ini link dah nanti saya letak di ruang description box di bawah untuk kawan-kawan simak dan pertimbangkan untuk follow akun TikTok ini. Ojo lali di subscribe juga channelku Good People. Jangan lupa buat komen, like, dan share. Semoga kawan-kawan yang nonton yang sudah klik di dalam video ini berada di dalam keadaan yang selalu sehat, selalu dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tanpa buang-buang waktu, mari kita nonton isi kandungan video ini seperti apa. 1, 2. Yo, kumaha damang, salam silaturahmi Good People. Ojo lali di subscribe yo channelku. Kalian tahu nggak, benarkah Prabowo adalah keturunan Nah, Prabu keturunan Siliwangi dan Pak lumbah Prabowo. kerajaan Mataram? Ini dia. Wow guys, Pak Prabowo ini mempunyai Prabowo keturunan Subianto yang luar adalah biasa. putra Guys. dari Sumitro Jojo Hadikusumo yang merupakan Menteri Keuangan Indonesia tahun 1955. Sumitro merupakan putra dari Raden Mas Margono yang merupakan pendiri sekaligus direktur pertama dari BNI. Adapun Raden Mas Margono merupakan keturunan buyut dari Raden Tumenggung Kertanegara IV yang merupakan panglima dari Laskar Diponegoro, wilayah Kedu. Nah, dari Raden Tumenggung ini, garis keturunannya juga nyambung kepada Joko Kaiman yang merupakan Adipati Wirasaba atau yang sekarang menjadi Kabupaten Banyumas. Atau bisa dikatakan Bupati pertama dari Banyumas yang dilantik pada tahun 1582 oleh Sultan Hadiwijaya, yaitu pendiri Kesultanan Pajang. Nah, adapun Joko Kaiman ini juga diketahui merupakan keturunan dari Banyak Catra alias Arya Kamandaka yang disebut-sebut sebagai putra dari Prabu Siliwangi yang ketiga, yaitu Sri Baduga Maharaja. Termasuk juga nyambung kepada Trah Kesultanan Mataram, Kerajaan Sunda Galuh, Kerajaan Majapahit, dan lain sebagainya. Tapi gimana menurut kalian? Kalian ada yang kaget juga nggak kalau Prabowo ternyata setulus itu? Sesuai dengan apa yang dikatakan Gus Dur. Nah ini Gus Dur pernah Jujur ya guys, setelah hari pencoblosan kemarin, tiba-tiba banyak sekali video yang FYP tentang bagaimana perilaku Prabowo di masa lalu. Prabowo itu betul-betul banyak video yang gini. Pamrih orangnya, Pak. Ini saya ada lihat video ini, saya ada react nih. Belum lagi kisah-kisah Prabowo yang menyumbang sana-sini. Seperti nyumbang Palestina, bangun masjid, nyumbang susu bagi anak seorang prajurit, dan banyak perilaku-perilaku yang lain yang memang sengaja tidak diviralkan oleh Prabowo. Orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia itu Gus Dur nih pernah Ya gimana enggak, berkata pada tahun gitu. 2009 beliau menjadi cawapres kalah. 2014 dan 2019 juga kalah. Tapi beliau santai-santai aja kayak mengalir gitu, nggak mengharapkan apa-apa. Dan setiap ada figur yang nyalon pemimpin, pengusungnya juga Prabowo. Jokowi jadi gubernur Jakarta, yang ngusung juga salah satunya Prabowo. Anies Nyagup juga yang ngajuin Prabowo. Dan kenapa Prabowo seperti itu? Jawabannya adalah, kalau kita lihat ya, beliau ini hanya pengen dikenal sebagai sosok yang tegas, kesatria. Jadi walaupun dia dermawan dan lain sebagainya yang nggak bakal ditunjukin. Tapi gimana menurut kalian? Kalian tahu nggak, Gus Dur punya kekuatan apa kok bisa memprediksikan Prabowo jadi presiden? Ini dia. Inilah kekuatan Gus Dur guys. Banyak pihak yang mengatakan bahwa Gus Dur pernah meramalkan seorang Prabowo jadi presiden di masa tuanya. Awalnya saya juga kepo, kapan sih Gus Dur bicara seperti itu dan di mana? Dan ternyata memang ada beberapa artikel yang menyatakan bahwa sumber informasi ini adalah berasal dari sepupunya Gus Dur langsung, yaitu Gus Irfan. Beliau mengatakan bahwa pada tahun 2009 sebelum Gus Dur wafat, mereka berdua itu punya kebiasaan untuk berziarah ke makam leluhur Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang. Nah, di sela-sela kegiatan mereka berbincang bahwasanya Prabowo itu kelak akan menjadi presiden di masa tua. Secara logika, kenapa Gus Dur bisa mengatakan seperti itu? Adalah karena Gus Dur tahu bahwa Prabowo pengen jadi presiden. Yang kedua, Gus Dur tahu bahwa Prabowo adalah orang yang ikhlas. Dan yang ketiga, Gus Dur tahu bahwa Prabowo tidak mudah menyerah. Ditambah lagi, Gus Dur juga sangat dekat dengan Prabowo, sehingga make sense banget ketika Gus Dur mengatakan seperti itu. Pada masa-masa tersebut, Gus Dur juga pernah diundang oleh acara TV One, di mana nama acaranya adalah 1 jam lebih dekat, di mana Gus Dur mengatakan bahwa Prabowo adalah orang yang ikhlas untuk Indonesia. Tapi gimana menurut kalian?
Guys, itu dia ramalan daripada Gus Dur. Sebenarnya dia sudah lama tahu bahwa Pak Prabowo ini dia punya pendirian seperti apa, dan dia punya kelakuan itu dia tidak suka pamrih. Kalau memberi tidak suka dikasih tahu, dan dia suka buat kerja di belakang tabir. Dan walaupun pernah bertanding beberapa kali sebagai calon capres, tetapi dia tidak mengalah. Itulah yang kita maukan daripada seorang calon presiden yang bagi saya kan mempunyai nilai-nilai yang murni gitu. Dan kalau kita tengok di sini nih, Prabowo ini sebenarnya dikenali dengan dia punya ketegasan. Satu dia punya cara pendekatan dia kepada rakyat, generasi muda di Indonesia itu bagi saya luar biasa sekali, dengan memanfaatkan platform sosial media. Dan juga bagi saya dia mempunyai satu creativity di dalam mendekatkan diri dengan rakyat. Dan satu-satunya bagi saya belum pernah lihat lah, ada satu video tuh di mana Pak Prabowo itu minta izin sama dia punya pendengar masa tuh, saat dia berucap tuh dia minta izin untuk minum, guys. Padahal kalau kita lihat pemimpin lain mana ada begitu, guys. Tapi Bapak Prabowo ini mempunyai satu adab yang bagi saya luar biasa gitu. Tidak kita lihat pada pemimpin-pemimpin sebelum ini, guys. Mempunyai keunikan, mempunyai satu aura pimpinan ataupun aura pemimpin yang luar biasa. Itu kalau menurut saya lah. Dan inilah Pak Prabowo ini yang bagi saya benar-benar menginspirasikan orang ramai ini, guys. Dan kita doakan yang terbaik untuk Pak Prabowo. Apa pendapat kawan-kawan pula dengan video ini? Komen di ruangan komentar di bawah, guys. Apa pendapat kawan-kawan semua? Dan saya juga kagum, guys, dengan apa yang Gus Dur pernah katakan, bahwa dia yakin bahwa Prabowo itu akan menjadi presiden satu hari nanti, guys. Bayangkanlah, guys. Jadi itulah video saya pada kali ini. Nanti kalian bisa komen di ruangan komentar di bawah pendapat kalian. Dan jangan lupa komen, like, dan share juga video ini. Dan kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih kerana menonton, good people. Salam santun damai dan salam silaturahmi. Assalamualaikum, salam Nusantara, good people. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.